Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kota Pekalongan akan melakukan pendataan angka pengangguran secara mikro atau terperinci by name by address. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan Sri Budi Santoso. Kepala Dinperinaker mengaku selama ini pihaknya menggunakan data maro dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Lebih lanjut, pendataan yang akan dilakukan tersebut nantinya akan menyasar kepada lulusan SMA sederajat yang memiliki tingkat potensi tinggi terjadinya pengangguran. Kendati demikian, bagi alumni yang tidak melanjutkan pendidikan, akan diberikan pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan yang digelar melalui UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK. Sri Budi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan satu data pengangguran di wilayah masing-masing. Berdasarkan data dari BPS untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Pekalongan pada tahun 2021 mencapai 6,8% atau sekitar 12.485 orang. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya 11.081 orang, meskipun persentasinya menurun dari 7,02%. Ya, tahun 2021 pengangguran di Kota Pekalongan ada berkisar pada angka 6,89%. Itu rilis terakhir dari BPS. Secara jumlah orang ada sekitar 12.485 orang. Jumlah ini secara kumulatif memang naik dibanding jumlah tahun lalu yang 11.000 sekian. Tapi secara persentase menurun. Tahun lalu jumlahnya 7,02% tahun 2020 dan tahun 2021 pada kondisi Desember itu turun menjadi 6,89%. 7,02 menjadi 6,89%. Penurunan ini secara persentase jadi karena memang pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 tumbuh dengan baik, yaitu tumbuh 3,56%. Sebetulnya kalau dihitung dari kondisi 2020 yang minus 1,87, maka sebetulnya tumbuhnya 5% lebih, sehingga sebetulnya pengangguran kita harapannya bisa kita tekan lebih ke bawah lagi. Berarti faktornya itu apa? Tentu banyak faktor ya. Kalau saya melihatnya itu adalah kenaikan angkatan kerja yang cukup tinggi dari tahun 2020 ke 2021. Ada kenaikan angkatan kerja sampai sekitar 24.000. Jadi kalau tahun 2020 itu angkatan kerja sekitar 157.000 orang sekian. Maka pada tahun 2021 angkatan kerja itu melonjak hampir 24.000, yaitu sekitar 181.000 orang. Nah, angka ini lonjakan angkatan kerja ini cukup tinggi. Itu artinya apa? Kalau kita lihat data lebih detail lagi, itu banyak siswa SMA atau SMK yang sepertinya tidak melanjutkan sekolah sehingga langsung menjadi angkatan kerja. Tapi ini perlu kita data lebih lanjut secara detail. Nah, karena itu pada tahun ini untuk antisipasi itu kita akan melakukan pendataan kepada siswa-siswa SMA, SMK kelas 3. Kepada mereka yang tidak melanjutkan sekolah, kita akan berikan pembekalan dalam bentuk berusaha kerja khusus ke sekolah-sekolah, utamanya ke SMK, SMK dan juga sebagian SMA yang biasanya tingkat tidak melanjutkannya tinggi. Mako dari BPS, nah, kita belum punya data mikro dalam bentuk by name, by address. Nah, ini menjadi tantangan ke depan karena seperti data industri misalnya kita telah melakukan pendataan by name, by address, jenis usaha, alamat, termasuk jumlah pekerja IKM. Nah, untuk pengangguran ini perlu koordinasi dengan lintas instansi untuk mengkaji lah bisa tidaknya kita melakukan pendataan secara mikro kepada kondisi pekerja, kondisi warga masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur. Nanti kita koordinasi.